Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair libtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiy Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila ruhi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassolihin wassahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila ruhi jami' tabi'in wa atba'u tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila ruhi ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin was sufiyin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Imam Ghazali summa ila Kiai Haji Muhammad Mastura summa ila ruhi jami' muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa amina wa ammatina wa liman ahsana ilaina summa muallif hadal kitab Muhammad Ali As-Sabuni mufassir fi sufatit tafasir syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pengajian kita di kitab Sufatut Tafasir ini. Sekarang surat Al-Baqarah ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil, hai bani Israil. Tafsirannya ay ya auladin nabi as-soleh Ya'qub. Ya bani Israil itu ditafsirkan oleh kitab ini, hei keturunan Nabi yang soleh, yaitu Nabi Ya'qub. Bani Israil itu keturunan Nabi Ya'qub menurut kitab ini. Kita tahu Nabi Ya'qub itu orang tua siapa? Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dulu kita kenal di surat Yusuf bagaimana Nabi Yusuf ini, Yusuf kecil ini seringkali dizolimi oleh kakak-kakaknya. Kenapa? Karena kakak-kakaknya iri sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu agar diistimewakan dari saudara-saudaranya oleh bapaknya, siapa? Nabi Ya'qub. Ya, panjanglah ceritanya. Nanti kita ceritakan di tafsir
surat Yusuf ya. Sekarang kita tafsirkan secara ringkas aja. Ya Bani Israel ay ya auladin Nabi as-soleh Yaqub, keturunan dari Nabi yang soleh adalah Nabi Yaqub. Di Nabi Bani Israel itu keturunan Nabi Yaqub. Udhkuru ya, udhkuru ingatlah kalian semua nikmati allati, nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepadamu ya. Jadi kata Allah menyapa dari keturunan Nabi Yakub ini bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada keturunan Nabi Yakub ini ya. Coba kita baca tafsirnya. Udhkuru ma an'amta bihi alaikum wa ala abaikum min ni'ami la ta'da wa la tahsa. Jadi ingatlah apa yang telah aku berikan nikmatku kepadamu. Apa? Ala abaikum, atas bapak-bapak kamu. Ya, ini bapak-bapak kamu berarti keturunan atau nenek moyangnya Bani Israel. Ya, mulai kita tahu bahwa keturunan nabi-nabi Bani Israel atau Bani Israel ini adalah pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ya. Ya, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah mempunyai anak namanya Ishak. Nah, dari Ishak Yakub ya. Ishak terus melahirkan dari nabi-nabi Bani Israel. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar itu bukan Bani Israel ya. Itu melahirkan Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail tidak ada lagi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang melahirkan banyak nabi itu dari keturunan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ya. Oke. Jadi itu sapaan Allah ya, sapaan Allah terhadap Bani Israel. Wa aufu, dan penuhilah oleh kalian semua bi ahdi, terhadap janjiku ya. Ufi bi ahdikum ya. Aku akan penuhi. Nah, ini jadi harus timbal balik ketika Allah menyuruh kepada Bani Israel untuk menunaikan janji Bani Israel terhadap Allah, maka kata Allah ufi bi ahdikum, maka aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadamu lah kalian, dan hanya kepadaku lah kalian harus tunduk, kalian harus takut gitu ya. Coba kita baca tafsirnya ya. Wa aufu bi ahdi ay addu ma ahadtumuni alaihi minal iman wa ta'ah, yaitu penuhi janji kamu kepadaku apa? Minal iman wa ta'ah supaya beriman dan taat kepadaku kata Allah ya. Kalau misalkan seperti itu, maka timbal baliknya ufi bi ahdikum, maka aku kata Allah akan memenuhi janjiku kepadamu. Bima ahadtum alaihi min husnus sawab, apa? Yaitu janji Allah akan memberikan husnus sawab. Husnu itu kebaikan, sawab adalah pahala. Pahala di sini kalau pahala di dunia berarti kebaikan di dunia, kalau pahala di akhirat berarti surga. Ini jadi sesungguhnya Bani Israel atau yang sekarang disebut Israel itu agama dulunya adalah sama ya, agama yang lurus, agama dari
nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan bapaknya kebaikan, bapaknya kebijaksanaan, bapaknya para nabi. Ya, walaupun sesungguhnya kalau diurut ke atas bapak para nabi itu Nabi Adam. Tapi yang lebih banyak dibicarakan ya bapak para nabi itu Ibrahim. Kenapa? Dari Ibrahim itulah melahirkan Bani Israil, kemudian Nasoro dan juga Islam. Ya. Oke, kita lanjutkan tafsirnya, kita baca wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku lah farhabun, kamu sekalian harus tunduk. Ukhshuni duna ghairi, ukhshuni, ya, kamu harus khuswah itu kepadaku, harus takut itu kepadaku, duna ghairi, tidak kepada yang lain. Jadi yang harus takut itu hanya kepada Allah, jangan takut. Ya, bahasa kita mah jangan takut sama selain Allah. Jangan takut sama jin, jangan takut sama setan, ya. Apalagi jangan takut sama manusia. Kadang kan kita mah takut sama jin, sama setan. Ya. Padahal manusia itu lebih mulia dari jin dan setan. Walaupun di ayat sebelumnya setan itu nggak mau tunduk, ya. Iblis itu nggak mau tunduk, nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya. Kenapa? Karena memang takabur, dia merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam. Padahal sebaliknya, ya, Nabi Adam lebih mulia dari iblis. Nah, gitu ya. Makanya iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam walaupun aba wastakbaru, ya, wa kana minal dzalimin, wa kana minal mutakabbirin, wa kana minal segala macam lah, ya. Iblis gak mau tunduk kepada Nabi Adam, karena takabur, karena zalim, karena merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam dan lain sebagainya. Oke, itu pesan yang bisa diambil dari ayat 40. Ayat 41, wa aminu, maka berimanlah, dan berimanlah kamu sekalian. Ini jamak mudzakkar salim. Bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, ya, terhadap apa-apa yang telah aku turunkan, musaddiqan lima, yang membenarkan, ya, yang membenarkan terhadap kamu sekalian, ya. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah takunu menjadi awwala kafirin bih, awal paling pertama yang kafir kepadanya, ya. Jadi ayat 41 ini perintah untuk beriman kepada anzaltu. Anzaltu itu berarti kitab. Coba kita baca tafsirannya. Wa aminu bima anzaltu minal Qur'anil azim. Ini Bani Israel ini kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya itu harus beriman kepada Al-Quran, walaupun sesungguhnya kitab mereka itu adalah Taurat. Harusnya ketika Al-Quran itu menjadi kitab Nabi, umat Nabi Muhammad, harusnya Bani Israel pun tunduk sama Al-Quran. Harusnya umat-umat sebelumnya pun harus beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, gitu. Ya. Kenapa? Musaddiqan lima ma'akum, karena membenarkan ya terhadap lima ma'akum, terhadap kalian semuanya, gitu ya. Nah, di sini ayat minat Taurat, ya, musaddiqan lima ma'akum, ayat minat Taurat fi umurit tauhid wan nubuwah, yaitu dari kitab Taurat
ya. Min umurit tauhid, dari masalah-masalah ketauhidan, wan nubuwah, dan kenabian. Makanya sebenarnya kitab Taurat pun yang masih orisinil, masih ori ya, bahasa anak-anak itu, masih ori, itu menjelaskan tentang umurut tauhid wan nubuwah, ketauhidan dan kenabian. Makanya diceritakan di dalam kitab Taurat juga itu ada tauhid. Tauhidnya apa? Sama, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang membedakan adalah syariatnya. Tauhidnya sama. Makanya yang membedakan syariatnya. Apa itu syariat? Syariat itu syaratnya, ya, jalan menuju Allahnya, ibadahnya. Kalau tauhidnya sama, ya. Jadi salah satu perbedaan misalkan Islam dengan Yahudi gitu ya. Nah, ini nanti dijelaskan di di ayat selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 54. Nah, kita nanti belum masukin. Tapi saya jelaskan tata cara tobat gitu ya. Tata cara bersuci dari najis. Nah itu yang membedakan itu. Kalau di umat Nabi Musa, kalau terkena najis harus dirobek bajunya, gitu ya. Baju terkena najis harus dirobek, ya. Sorban terkena najis harus dirobek. Ya. Itu yang membedakan. Datanglah syariat Nabi Muhammad, maka di dalam Al-Quran bukan dirobek. Maka di dalam ayat Al-Quran dikatakan wasiyabaka fatohir, wasiyabaka, dan pakaianmu fatohir, bersihkan. Bukan fakotok, bukan robek, bukan potong, bukan, tapi dibersihkan. Ya, itu surat Al-Mudassir. Wasiyabaka fatohir. Wasiyabaka fatohir ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama. Fatohir artinya bersihkan. Cara membersihkan najis itu, kalau najisnya najis mukhaffafah, itu cukup diciprati dengan air. Mutawassithah harus dicuci dengan air sampai bersih dari warnanya, baunya, dan rasanya, gitu kan? Kalau najis mughalladah, maka harus dibersihkan najis tersebut dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, itu tafsiran para ulama dari wasiyabaka fatohir. Ya. Nah, datang ajaran Nabi Muhammad, maka ajaran Nabi Musa dinasakh. Maka dalam usul fikih ada nasikh wa mansukh. Nasikh yang menghapus, mansukh yang dihapus. Syariat Nabi Musa kalau bertobat dari dosa besar harus faqtulu anfusakum, harus bunuh diri. Kan repot ya, harus bunuh diri. Nah, nanti di ayat 54 surat Al-Baqarah coba baca. Ya. Jadi umat Nabi Musa kalau bertobat dari dosa besar harus faqtulu anfusakum, harus bunuh diri. Datang syariat Nabi Muhammad, enggak usah bunuh diri. Diganti dengan ayat tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kalian semuanya dengan tobat nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya, dengan tobat yang penuh keikhlasan. Ya, nah, jadi gitu. Itu syariat Taurat diubah oleh syariat Al-Quran. Ya, nah, ini musaddiqul lima ma'akum minat Taurat fi umurit tauhid wan nubuwah. Jadi tauhid dan kenabiannya sama, yang membedakan syariat. Wala takunu awwala kafirin bih, awwalu min kufur min ahlil kitab.
fahakkukum antakunu awwala min amin. Ya. Jadi janganlah kamu menjadi yang pertama dari orang kafir. Jangan menjadi kafir yang pertama min ahlil kitab, dari ahli kitab. Fahakkuhum antakunu awwala min amin. Tapi harus menjadi yang pertama beriman, gitu kan? Ini tafsiran dari wala takunu awwala kafirin bi, ya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Nah ini. Wala tashtaru, dan janganlah tashtaru, ishtaro yashtaru. Apa? Menjual bi ayati, ayat-ayatku ini samanan qalila, dengan harga yang murah. Ya. Nah, tadi ibu-ibu bertanya ke saya, Pak Ustaz, itu apa maksudnya? Apakah orang yang menjual ayat dengan uang atau bagaimana? Jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau saya minta doa sama Ustadz, kemudian Ustadz menghargakan, ini doa ini harganya sekian, kalau doa ini harganya sekian. Apakah itu yang disebut dengan wala tashtaru bi ayati samanan qalila? Ada yang mengartikan seperti itu. Ada. Pokoknya hati-hati jadi ustaz, ya. Jangan suka menjual ayat dengan harga yang murah. Kalau gitu harganya harus mahal dong. Ya. Maksudnya tidak boleh menghargakan. Ya, bagaimana kalau misalkan ustadz ngajar, saya mah pengen dikasih honor sekian, apakah termasuk seperti itu? Boleh. Nah, jadi ketika dibawa ke masalah pendidikan, saya ingat dulu ya, waktu di Madaniyah. Waktu di Madaniyah ada apa bahasanya, appraising ya. Pricing itu tawar-menawar harga. Saya ngajar di Madaniyah, mau digaji berapa? Saya ingat sama ayat ini. Apa gitu ya? Ternyata memang di lembaga pendidikan yang profesional, itu guru itu ditanya, hayang digaji sabaraha? Ya, dulu saya masih ingat waktu di Madaniyah, gaji pegawai negeri itu masih 800.000. Ya, saya digaji di Madaniyah udah 4 juta, besar kan? Jadi nah gaji pegawai negeri. Saya pindah dari Madaniyah ke PNS, gajinya sakia aja. Nah, itu bagaimana? Termasuk begini enggak? Ya, di Madaniyah termasuk orang-orang yang ya ilmunya juga bukan kaleng-kaleng ya. Dulu ada Profesor Dr. Nurholis Maji dan lain sebagainya. Bukan. Jadi justru dia ingin mengangkat harga seorang ustadz itu, jangan dibeli dengan harga yang murah, mahal. Ya, tapi ini multi tafsir. Multi tafsir artinya banyak juga orang yang ikhlas. Bahkan saya baca di Ihya Ulumuddin itu kalau seorang ngajar mengharapkan honor, itu belum ikhlas. Wah, kata saya belum bisa mengikuti mankobahnya Imam Ghazali. Jadi kalau mau ngajar, niatnya supaya dapat gaji, kata ikhlas. Kalau mau kerja, niatnya supaya dapat gaji, itu nggak kerja, nggak ikhlas kerja. Ya. Tapi kan manusiawi ya, tuh kan kita hidup ini harus butuh biaya dan lain sebagainya.
Ya, makanya itu multi tafsir. Jadi kalau saya mengikuti mankobahnya Imam Ghazali belum nyampe loh. Ya, walaupun disertasi saya tentang Imam Ghazali. Oke. Jadi tafsir dari ayat ini wala tashtaru bi ayati samanan qalila menurut Ali As-Sabuni wala tashtaru bi ayati samanan qalila ay la tastabdilu bi ayatil bayyinat allati anzalatha alaikum khitamud dunya al-faniyah, ya. Jadi maksudnya tidak menukar, tidak menjual ayat-ayat Allah yang sudah jelas ini dengan perkara dunia al-faniyah yang fana. Jadi menurut Ali As-Sabuni, kalau hanya mendapatkan honor, gaji, itu mah wajar, asal jangan ditukar dengan persoalan dunia yang fana, gitu ya. Nah, ini kan masih umum. Dunia yang fana itu artinya kalau dihargakan ayat-ayat Allah dengan dunia yang fana itu nggak ada apa-apanya, itulah bahasanya ya. Kalau mengharapkan honor itu manusiawi, asal jangan berlebihan, gitu ya. Jadi kalau misalkan bapak-bapak ngajar, emang biasa digaji, ketika enggak digaji nanyakan mana gaji saya, itu mah wajar, karena memang sebelumnya digaji, gitu ya. Wa iyaya fattakun, dan hanya kepadaku lah fattakun, kamu harus bertakwa, harus. Nah di sini wa iyaya fattakun, dan hanya kepadaku lah kata Allah fattakun, kamu harus bertakwa. Ai khaufuna duna ghairi, kamu harus takut itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Itu pesan dari ayat 41. Ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil, wala talbisul haqqo bil batil, ya. Dan janganlah mencampur adukan al-haqqo, kebaikan, bil batil, dengan kebatilan, dengan keburukan, ya. Tafsirannya ai la takhlatu, kholato yakhlatu, artinya mukhalid itu bercampur aduk. Nah, kalau ngopi ya, kopi, gula, air, kemudian dikocek. Nah itu kholato baina kohwah, kopi itu, gula itu apa? Gula wal ma, dikucek. Nah itu kholato. Kecuali ngopi nanti pakai gula, karena sudah diabetes gitu ya, ngopi itu pakai gula. Nah itu la takhlatul haq al munazzal minallah bil batil alladhi takhtari'unahu wala tahrifu ma fit taurat bil buhtanil ladhi taftaruna, ya. Jadi intinya jangan mencampur adukan kebaikan yang telah aku turunkan dari Allah bil batil, dengan kebatilan, ya, dengan kebatilan. Kenapa? Ya karena kalau seperti itu kan, kalau kebaikan dengan kebatilan dicampur jadi nggak jelas lagi ini mana yang baik, mana yang nggak baik, gitu ya. Yang baik itu sholat di masjid atau sholat di rumah, itu mah jangan ditanyakan lagi. Laki-laki yang baik itu sholat di masjid, ya. Jadi jangan diputar-balikan fakta, ya. Kenapa dalam ayat yang lain kebaikan itu sudah jelas, keburukan itu sudah jelas, ya. Al-haqqu bayyin wal batil bayyin. Jadi jangan kemudian dicampur adukan lagi.
Makanya orang-orang yang taat ketika mendengar seruan Allah itu nggak usah bertanya lagi, Ustaz, yang benar itu sholat di rumah atau di masjid? Nah itu mah pertanyaan nggak cerdas, pertanyaan bodoh ya. Jadi kalau mendengar seperti itu udah sami'na wa ata'na, saya dengar saya taat, gitu ya. Nah kecuali kalau ada yang kurang jelas, misalkan Pak Ustadz bagaimana tata cara membersihkan najis, nah itu pertanyaan yang bagus. Tapi kalau pertanyaan yang sudah jelas, Pak Ustadz boleh nggak puasa Ramadan? Nah itu mah pertanyaan yang bodoh, ya. Puasa Ramadan udah itu mah harga mati. Sholat 5 waktu itu harga mati, nggak usah ditanyakan lagi. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan janganlah kau banyak bertanya karena akan menyusahkanmu. Apa ayatnya lupa lagi Pak Jajak. Ya. Janganlah kamu banyak bertanya. Kenapa? Karena akan menyusahkanmu. Gitu. Jadi kalau sudah jelas masalah itu udah kerjakan aja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wataktumu. Di sini maknanya wala taktumu gitu ya. Wala takhfu ma fi kitabikum au ausofi Muhammadin alaihi salam. Wataktumu, dan janganlah kau menyembunyikan kebaikan, wa antum ta'lamun, padahal kamu sudah mengetahuinya. Janganlah kamu takhfu, jadi menyembunyikan fi kitabikum, di dalam kitab kamu, min ausofi Muhammadin, dari sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah inilah yang kemudian disembunyikan, ya, disembunyikan. Padahal di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu, dari kitab Taurat, dari kitab Injil itu ausofun Nabi, ya, sifat-sifat Nabi itu sudah dijelaskan. Nah ini kita ingat dulu ketika Nabi Muhammad mengambil barang dagangan di Siti Khadijah, itu kan sempat ketemu dengan Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Paman dari Siti Khadijah. Maka kata Waraqah bin Naufal itu, kata pamannya Khadijah itu siapa? Oh itu Muhammad yang suka dagang, yang suka ngambil dagangan di saya untuk didagangkan di negeri Syam, di Suriah. Jadi ngambil barang dagangan ke Siti Khadijah, kemudian Nabi dagang kemana? Ke Syam, ke Suriah. Sekarang Suriah kacau ya, terjadi kudeta. Jadi presiden Suriah itu siapa? Bashar al-Assad itu digulingkan oleh oposisi. Nah itu dulunya tempat dagang Nabi Muhammad. Maka ketika Suraqah bin Naufal itu ketemu, melihat Nabi Muhammad, kemudian berkata sama Khadijah, itu orang tersebut saya baca di kitab saya. Nah, itu rahib dari Nasrani, ya. Jadi pendeta Nasrani. Itu di kitab Nasrani aja. Ausofun Nabi, sifat-sifat Nabi sudah dijelaskan bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Nah tetapi oleh orang-orang termasuk Bani Israel, wataktumu, ya, disembunyikan, ya, disembunyikannya. Ya, makanya di sini tafsirnya wala takhfu ma fi kitabikum min ausofi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi janganlah kamu menyembunyikan di dalam kitabmu itu min ausofi Muhammadin, dari sifat-sifat Nabi Muhammad, ya.
Wa antum ta'lamun, padahal kamu sesungguhnya sudah mengetahui annahu haqqun, itu adalah kebenaran. Ya. Kunu alimina bidururil kitman. Nah, itu merupakan dari kitman. Kitman itu kan apa? Lawan dari siddiq, ya. Lawan dari siddiq makiddiq. Lawan dari apa kitman itu? Aja. Sifat wajib bagi Nabi itu siddiq, amanah, patonah, tabligh. Mustahilnya kidib, khianat, baladah, kitman. Kitman itu lawan dari tabligh, ya. Jadi kalau tabligh itu menyampaikan, kalau menyembunyikan berarti kitman. Nah ini kitman ini bagian dari perilaku orang-orang Yahudi, gitu ya, menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad, padahal sudah tertera di dalam kitabnya, yaitu kitab Taurat. Wa aqimus sholata, dan dirikan sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar rakiin, ay addu ma wajaba alaikum minas sholat waz zakat, wa shollu ma'al musallin bil jamaah. Ya, nah ini tafsirannya. Jadi dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku, yaitu tafsirannya addu ma wajaba, ya, tunaikan kewajiban-kewajiban alaikum bagi kamu minas sholat, dari sholat, wa zakat, dan zakat, wa shollu, dan sholatlah ma'al musallin beserta orang-orang sholat bil jamaah. Ya, kata Ali As-Sabuni, sholat itu harus berjamaah. Au ma'a ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, atau beserta sahabat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sedikit lagi, 5 menit lagi, ya. Ata'murunan nas. Nah, ayat berikutnya ayat 44. Ata'murunan nas, mengapa kamu suruh an-nasa, manusia, bil birri, untuk mengerjakan kebaikan, wa tansawna anfusakum, ya, dengan melupakan dirimu. Jadi nitah we kabatur ari sorangan mah tidak, gitu ya. Ata'murunan nas bil birri wa tansawna anfusakum, tapi melupakan diri kamu. Wa antum tatlunal kitab, ya, dan kamu sekalian tatluna ay qiraah, ay membaca, ya. Padahal kamu sekalian membaca di dalam kitab. Afala ta'qilun, ya. Ya. Jadi sebenarnya mereka itu membaca di dalam Taurat, ya. Nah, sini wa antum tatlunal kitab, padahal kamu membaca di dalam kitab, ay halun kunu taqra'una Taurat wa fiha sifatun wa natun Muhammad. Padahal kamu sesungguhnya membaca di dalam kitab Taurat itu sudah ada sifat-sifat Nabi Muhammad, ya. Tetapi itu tadi nyuruh kepada orang, itulah perilaku Israel, perilaku Amerika itu kayak gitu. Itu yang disebut dengan bahasa politiknya Pak, standar ganda. Nyuruh kepada orang lain supaya demokratis, tidak boleh anarkis, tapi dirinya sendiri anarkis. Nyuruh kepada orang lain supaya jangan membunuh, padahal dirinya membunuh. Nah, itu perilaku Bani Israel, termasuk konconya Amerika. Wasta'inu bis sobri was sholat. Nah, dan minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, karena sesungguhnya sholat itu takabiratun, amat berat. Illa alal khosiin, kecuali orang yang khusyuk. Nah, ini dalam Al-Quran dikatakan sholat itu berat. Melangkahkan kaki ke masjid itu berat. Illa alal khosiin, kecuali orang yang khusyuk. Apa itu yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yadunnuna, yadunnuna di sini ya'taqiduna i'tiqadan zaziman. Orang yang yakin dengan keyakinan yang zaziman, yang pasti. Annahum, bahwa sesungguhnya kalian semuanya mulakuna, akan menemui rabbihim, menemui Tuhannya, gitu ya. Annahum ilaihi raji'un.
wa annahum dan sesungguhnya kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Ya Bani Israel, hei Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu, ya. Atau Bani Israel, udhkuru dan ingatlah nikmatku allati an'amtu, sesungguhnya yang telah aku berikan nikmatku ini alaikum kepada kamu, wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sesungguhnya aku, kata Allah, faddaltukum memberikan kelebihan kepada Bani Israel itu 'alal alamin di dunia ini. Makanya orang Israel itu kelebihannya apa? Pintar, cerdas. Di dunia yang IQ-nya tinggi orang-orang Israel. Ya, ini Al-Qur'an, ya. Bahwa kata Allah anni faddaltukum 'alal alamin. Tapi tidak ada hubungan korelatif antara kecerdasan dengan kesolehan. Banyak orang cerdas tapi nggak soleh, justru membuat kebelingan, gitu ya. Wattaqu, dan takutlah yauman, pada suatu hari nanti, la tajzi nafsun an nafsin, ya, tidak ada orang yang membela satu diri dengan diri yang lainnya syai'an, sesuatu. Bahkan di sini diartikan ay khafu dalikal yaum ar-rahim alladzi la taqdi fihi nafsun an ukhra syai'an minal huquq, ya. Jadi apa pesan ayat ini? Takutlah pada suatu hari nanti tidak ada orang yang bisa menolong satu diri dengan yang lainnya. Bahkan bukan hanya itu, nanti di yaumil kiamah tidak ada, tidak berguna lagi orang ngasih sesuatu kepada orang lain. Tidak berguna lagi harta, tidak berguna lagi jabatan, gitu ya. Makanya mumpung di dunia masih bermanfaat memberi kepada orang lain, lakukan, ya. Wala yuqbalu, dan tidak diterima minha, daripadanya, syafa'atun, pertolongan. Wala yuqadu, dan tidak diambil atau tidak diterima minha, daripadanya, adlun, ya, tebusan. Wala hum yunsurun, dan tidak ada lagi yunsurun, apa? Pertolongan. Tidak ada lagi yang ditolong, ya. Nanti di yaumil kiamat nafsi-nafsi, ya, kecuali kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, ya. Jadi kelompok yang satu itu kan minta syafaat mulai dari Nabi Adam. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa memberikan syafaat. Terus kepada Nabi Adam nggak bisa, Nabi Idris, Nuh, nggak bisa. Bahkan kepada Nabi Nuh, siapa Nabi Nuh? Nabi Nuh itu Nabi Ulul Azmi, itu pun nggak bisa memberikan syafaat. Ya, kata mereka apa? Nafsi-nafsi, ya, sendiri-sendiri aja. Jangankan untuk menolong kamu, saya aja sudah bingung. Itu nanti di yaumul qiyamah. Kecuali datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Ya, dalam sebuah keterangan, Nabi Muhammad sebelum memberikan syafaat itu sujud dulu, sujud, ya, minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya rajin-rajin bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minggu yang lalu kata Ustaz Rosid, siapa yang bersolawat 1 kali maka akan dibalas dengan 10 kali solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Terus baca solawat, ya. Termasuk ketika memulai berdoa pun, selain
baca bismillah, baca tahmid, alhamdulillah, dilanjutkan dengan sholawat, barulah minta kepada Allah. Gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sampai ayat 48 dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah. Jika ada yang salah membaca, salah mengartikan, salah menjelaskan, itu semata-mata kelemahan dari saya sendiri, dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.